Hey yo semuanya, bertemu lagi nih dengan Crash Movie. Sesuai janji, kita yang kemarin kita bakalan selalu hadir dan siap sedia menemani waktu gabut kalian guys. Dan yang pastinya dengan mereview film-film menarik dan terkeren guys. Tapi sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk bantu subscribe dulu channel Crash Movie supaya kita semakin semangat. Selain itu, hidupin juga lonceng notifikasinya biar kalian semua tahu update dari video-video terbaru dari Crash Movie guys. Film yang kali ini bakal kita bawain berjudul Hidden Strike. Film dengan genre action ini dimainkan oleh aktor terkenal yaitu Jackie Chan. Film ini resmi dirilis pada 6 Juli 2023 dan mendapatkan rating 5,3 dari versi IMDb. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung cus ke filmnya aja. Dan inilah film Hidden Strike. Latar awal film ini kita diperlihatkan di Timur Tengah guys. Di tempat kilang minyak terbesar di dunia pernah ada pencuri minyak secara besar-besaran dengan mengadakan perang. Seorang tentara datang untuk menjemput para profesor dan petugas-tugas yang terjebak di zona merah untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Seorang tentara bayaran yaitu Henry mendatangi kakaknya yaitu Chris untuk mengajak misi selanjutnya. Tapi Chris menolaknya walaupun dibayar mahal. Chris yang sedikit humoris ini bercanda dengan tentara-tentara bayaran yang lain. Tapi dia tidak ditanggapin guys. Chris lalu menyuruh adiknya pergi karena dia sudah tidak terima pekerjaan itu lagi. Chris tinggal di sebuah desa dan mengurus anak-anak di panti asuhan. Sahabat Chris yaitu Owen datang untuk mengecek pipa air yang bermasalah. Karena desa ini habis kekurangan air kalau pipanya rusak. Owen menawarkan sejumlah tagihan yang besar jika Chris mau airnya bisa keluar kembali. Tapi Chris tidak punya uang sebanyak itu. Ketua tentara yaitu Lo Feng bersiap dengan pasukannya yang lain untuk evakuasi besok yang melewati zona merah. Soraya, ibu panti menanyakan ke Chris bagaimana dia mendapatkan uang agar pipa bisa berjalan dan membuat Chris berpikir keras. Kapten Lo dan Profesor mulai mengunci semua kilang minyak dan bersiap untuk pergi. Profesor menitipkan tasnya yang berisi kata sandi dan kunci kilang minyak kepada Mei. Semua orang mulai masuk ke dalam bus satu persatu untuk dievakuasi. Mei disuruh masuk ke bus satu yang sopirnya adalah Kapten Lo Feng. Mei menolak tawaran Kapten Lo Feng untuk duduk karena Mei sangat benci kepada Lo Feng. Karena dulu Lo Feng meninggalkan ibunya yang kesakitan dan Mei yang masih kecil. Ternyata Mei adalah Lo Feng, tapi dia sangat benci kepada ayahnya itu guys. Bus mulai berjalan. Sepanjang perjalanan Mei berdiri. Tapi saat masuk zona bahaya, Mei akhirnya mau untuk duduk. Sepanjang perjalanan Mei bilang kepada Lo Feng kalau dia tidak akan pernah memaafkannya sampai akhir hayatnya. Ada banyak jebakan yang dibuat, tapi bus bisa melewatinya. Sampai akhirnya di depan ada badai pasir. Mereka kaget karena kemarin dicek kalau cuaca hari ini sangat cerah. Bus mulai masuk ke dalam badai pasir itu satu persatu. Badai pasir ini merusak sinyal komunikasi antar bus. Mei sempat melihat seperti ada yang mengikuti mereka. Ternyata ada tentara bayaran yang menyerang salah satu bus dan mengendalikan bus tersebut keluar jalur. Setelah beberapa lama mereka berhasil melewati badai pasir. Mereka berkumpul dan bilang kalau badainya aneh, seperti badai pasir buatan. Bus yang diculik adalah bus yang berisi profesor dan anaknya. Ternyata yang menculik adalah Henry, Chris dan timnya. Setelah dilacak, Lo Feng Mei pergi mengejar bus itu dengan helikopter. Busnya ditemukan, tapi profesor disandra oleh tentara bayaran. Helikopter terus mengejar tentara bayaran itu. Aksi tembak-tembakan terjadi antara helikopter dan tentara bayaran. Henry terus menembaki helikopter dan Chris pun turun tangan. Chris menembaki helikopter sampai akhirnya helikopter itu jatuh. Di sebuah rumah tengah gurun, Owen dan Chris mengantarkan Sandra. Chris kaget kalau yang menyuruhnya dan Henry adalah Owen. Owen sengaja menculik profesor agar dia bisa mencuri kilang minyak lagi. Owen dan Chris mengobrol tentang misi mereka. Chris tidak setuju kepada misi jahat Owen ini. Chris pun pergi dan tidak mau lagi mengikuti adiknya Henry. Saat Chris pergi, Owen menembak dan membunuh Henry karena dia gagal membujuk Chris.
Liciknya, Owen menyuruh mayat Henry dipindahkan agar dia tidak ketahuan telah membunuh Henry. Loveng yang terus mengikuti Chris itu tidak jadi menembak. Dia justru mengikuti Chris ke desanya. Di rumahnya, Chris sangat kesal, sedangkan Loveng mengendap-endap mengikuti Chris. Loveng akhirnya muncul di hadapan Henry. Loveng menanyakan apa tujuan Chris menculik Profesor. Chris bilang tugasnya hanya memancing, karena memang dia hanya di rumah Owen. Chris pergi ke sebuah tempat Henry, tapi dia menemukan Henry sudah terbunuh. Loveng terus mengikuti Chris sampai tempat itu dan setelah ketahuan mereka berkelahi guys. Chris kebingungan kenapa Loveng terus mengikutinya. Saat mereka akan saling bunuh, Chris menjatuhkan lemari besar kepada Loveng, tapi Loveng berhasil menghindar. Lemari itu hampir mengenai mayat Henry dan Loveng juga berhasil menarik mayat Henry itu. Mereka berbicara sambil bertengkar karena mereka kesal karena mereka telah membunuh orang-orangnya. Tapi ternyata musuh mereka yaitu Owen. Anak buah Owen datang dan menembaki mereka. Mereka berdua yang tidak mempunyai senjata bekerja sama memakai senjata bekas untuk melawan anak buah Owen dan melempari mereka bom. Tiba-tiba serangan dari mereka berhenti dan sisa mereka berdua. Mereka berdua akhirnya bersama untuk mencari Owen. Chris akan balas dendam kepada Owen karena telah membunuh adiknya. Mereka akhirnya sepakat bekerja sama untuk melawan musuh yang sama. Di tempat Owen meminta Profesor untuk membuka kilang minyaknya itu. Tapi Profesor menolaknya. Saat Profesor tak menurutnya, Owen langsung membunuh sandera lain. Sampai akhirnya sandera terakhir adalah anak Profesor. Profesor akhirnya bilang kalau kuncinya ada di tasnya. Dan anaknya meminta mereka melacak HP Profesor. Tiba-tiba, May mendapatkan telepon di HP Profesor. May mengangkatnya tapi tidak ada yang berbicara. Di panti asuhan, Loveng tinggal bersama Chris juga. Chris yang tinggal bersama anak-anak panti asuhan itu menjadi kesayangan para anak-anak. Saat anak-anak makan, Chris dan Loveng mengobrol betapa tertariknya Chris kepada May dan memuji badan May. Loveng langsung memukulnya dan bilang kalau May adalah anaknya. Loveng bercerita kalau hubungan dengan anaknya kurang baik karena di masa lalu. Chris juga bercerita masa lalunya kenapa dia bisa tinggal bersama anak-anak panti asuhan. Loveng mendengar seperti ada yang mengintai mereka. Semua anak-anak bersembunyi, sedangkan Loveng dan Chris mulai beraksi. Mereka berdua melawan banyak tentara jahat yang berusaha mengambil tas yang ada pada May. Untung saja Loveng dan Chris sangat hebat guys, bisa menghabisi mereka semua. Mereka terus beraksi dengan sinyal isyarat. Mereka berpencar dan para tentara makin banyak. Salah satu tentara merobohkan bangunan dan untungnya mereka bisa menghindar. Chris mengambil HP pada May dan memberikan kepada tentara itu. Tentara itu bilang kalau dia bukan mau HP-nya, tapi tasnya. Chris tanpa pikir panjang mengambil tas dan memberikan kepada mereka. Karena kalau tidak mereka akan membunuh anak-anak panti asuhan. May marah kenapa Chris memberikan tas itu. Alasannya karena Chris melindungi anak-anak panti asuhan. Esoknya May bilang kalau di dalam itu ada kunci untuk membuka kilang minyak. Mereka mulai menyusun rencana untuk menggagalkan aksi Owen. Chris dan Loveng berangkat sedangkan May dilarang ikut. Mereka pergi mengendarai truk dan meninggalkan desa. Owen yang mendapatkan tasnya langsung menyuruh Profesor untuk membuka kilang minyaknya. Dengan mudah, kilang minyak terbuka dengan kata sandi yang Profesor tahu. Kilang minyak terbuka dan mulai mengalir ke kapal yang sudah mereka sediakan. Saat minyak mengalir itu membutuhkan waktu setengah jam. Chris dan Loveng datang ke tempat kilang minyak dan mulai menerobos masuk. Loveng masuk lewat arah atas sedangkan Chris melawan penjaga yang di bawah. Saat Loveng melawan penjaga di atas, dia hampir terjatuh. Untungnya Chris menahannya. Owen yang tahu ada Loveng dan Chris datang, dia menghentikan kilang minyaknya dan pergi. Chris masuk dan melawan penjaga di dalam dan disusul dengan Loveng. Mereka berdua beraksi dan menyelamatkan Profesor dan anaknya. Aksi tembak-tembakan pun berlanjut. Chris pergi menyusul Owen, sedangkan Loveng melawan mereka sendirian. Chris yang ketinggalan mobil Owen, tiba-tiba Susie yaitu mobilnya datang. Ternyata May yang membawanya. May dan Chris mengejar Owen dan Loveng terus berkelahi dengan Knock. Knock sangat kuat. Mereka berkelahi seimbang sampai membuka pompa busa. Walaupun begitu mereka berdua masih kuat. Sampai akhirnya Loveng berhasil menghabiskan Knock sampai membuat dia tidak berdaya di tengah lautan busa.
Owen yang panik dikejar, akhirnya ia keluar dari jalur jalan. May mengikutinya, tapi karena mobilnya yang tidak bisa jumping, Owen berhasil jumping, sedangkan May dan Chris gagal dan mereka kecelakaan. Mobil Chris hancur, tapi mereka masih selamat. Untungnya, Lo Feng datang dan mereka naik truk untuk mengejar Owen keluar jalur. Karena mereka sudah ketinggalan jauh, mereka melewati jalan pintas dan Owen bilang kalau ada jet di truknya. Chris menyalakan jet dan truk melaju dengan sangat cepat. Truknya menabrak bagian belakang truk dan kecelakaan besar pun terjadi. Truk bertabrakan dan meledak. Mobil Owen juga terguling, tapi dia masih selamat walaupun setengah mukanya terbakar. Chris terjatuh keluar karena dia tidak memakai sabuk pengaman. Chris terus mengejar Owen untuk membalaskan dendam adiknya, tapi truknya bocor dan tenggelam. Mereka mengejar Owen dengan truk, tapi Chris ada di belakang. Jet kembali dihidupkan dan truk melaju dengan sangat cepat. Owen panik karena mobilnya tertabrak dan akan terjatuh ke jurang. Lo Feng memperingatkan untuk melompat di hitungan kelima. Truk terjatuh ke jurang sedangkan Lo Feng dan May terikat ke mobil Owen. Owen lagi-lagi masih selamat dan tertawa melihat musuhnya bergantung kepada mobilnya. Owen mengegas mobilnya tapi mobilnya malah terjatuh, sedangkan talinya masih terkait di ban May. Untungnya Lo Feng cepat melepaskan mereka dan mereka pun selamat. Chris tidak tahu selamat atau tidak. Saat May tahu buku diarinya ada di saku ayahnya, kini dia mengerti kenapa dulu ayahnya tidak bisa pulang saat ibunya sakit. May kini memaafkan ayahnya. Tiba-tiba Chris muncul dari tebing dan ternyata dia masih selamat. Mereka senang semua bisa selamat. Chris juga mengambil kesempatan dekat dengan May. Mereka kini kebingungan bagaimana mereka bisa kembali. Mereka hanya teriak minta pertolongan. Akhirnya semua tentara ilegal ditangkap dan pompa air di desa itu bisa hidup lagi setelah dibetulkan oleh Chris dan Lo Feng. Semua penduduk desa bergembira. Kini untuk misi selanjutnya, Chris diajak bergabung ke tim Lo Feng. Wow, keren banget kan guys? Gimana aksi Lo Feng dan Chris? Ya, ia berhasil membunuh pencuri jahat kilang minyak dan membuat warga desa kembali bahagia. Jika kalian suka dengan review yang kali ini, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian update dengan review film yang selanjutnya guys. Oke? Next time guys. See you.